Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai turbodistillation. Anggota kelompok 1 yang pertama ada Abidia Kamil, yang kedua Tika Adil Saputra, yang ketiga Habib Fataraniawan, yang keempat Natasha Faruqi, yang kelima Radesi Citra Ahmalia, dan yang terakhir Yeni Pratiwi. Minyak asiri. Minyak asiri atau dikenal juga sebagai minyak eteris atau etheric oil, minyak esensial, minyak terbang, serta minyak aromatik adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak asiri merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok atau untuk pengobatan alami. Sifat fisika dan sifat kimia minyak asiri. Yang pertama, sifat fisika meliputi bau khas, bobot jenis, dan putaran optik. Sifat kimia meliputi bilangan asam, bilangan oksidasi, hidrolisis, resinifikasi. Lokalisasi minyak asiri. Dalam tanaman, keberadaan minyak asiri bisa ditemukan di berbagai tempat dalam tanaman. Di antaranya yaitu yang pertama, dalam rambut kelenjar seperti labiate, misalnya kumis kucing dan mente. Yang kedua, di dalam sel-sel parenkim seperti Piperaceae, misalnya merica. Yang ketiga, pada tabung minyak seperti Umbelliferae, misalnya adas. Yang terakhir di saluran lisogen dan lisogen seperti Pinaceae dan Rutaceae, misalnya pinus dan jeruk. Aromaterapi. Aromaterapi adalah praktek terapi menggunakan minyak asiri yang diekstrak dari tanaman, pohon, bunga, dan herbal. Aromaterapi dikatakan mampu memicu respon biokimia tertentu di otak yang pada gilirannya mengaktifkan fungsi tertentu dari tubuh dan pikiran untuk memberikan rasa kesejahteraan. Kata aromaterapi berarti terapi dengan memakai minyak esensial yang ekstrak dan unsur kimianya diambil dengan utuh. Aromaterapi adalah penggunaan minyak esensial konsentrasi tinggi yang diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan dan diberikan melalui pijat inhalasi yang dicampurkan ke dalam air mandi untuk kompres melalui membran mukosa dalam bentuk pesarium atau sabun dan terkadang dalam bentuk murni. Baik, untuk selanjutnya, sumber tanaman minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan salah satu hasil metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi berbagai senyawa kimia dan air. Sifat minyak atsiri adalah mempunyai rasa getir, kemudian berbau wangi sesuai dengan bau tanaman seperti daun, bunga, buah, biji, akar, kayu kulit, rimpang, bahkan seluruh bagian tanaman. Tanaman yang menghasilkan minyak atsiri berjumlah 150-200 spesies tanaman, yang termasuk tanaman famili Pinaceae, Labitae, Compositae, Lauraceae, Myrtaceae, dan Umbelliferaceae. Selanjutnya, bahan-bahan pendukung aromaterapi. Berikut merupakan bahan pendukung untuk pembuatan aromaterapi. Yang pertama, minyak atsiri. Minyak wangi ini diekstrak dari tanaman melalui destilasi uap atau ekspresi minyak jeruk. Namun, istilah ini juga kadang digunakan untuk menggambarkan minyak wangi yang diekstrak dari tanaman yang menggunakan ekstraksi pelarut. Yang selanjutnya ada absolutes, merupakan hasil ekstraksi dari buah atau jaringan tanaman halus mempunyai fluida superkritis pelarut atau naik mutak. Digunakan juga untuk menggambarkan minyak yang diekstrak dari mentega rum, beton, dan pomade and fluoride menggunakan etanol. Yang ketiga, pembawa minyak. Biasanya berminyak tanaman dasar triglycerides yang cair, dan biasanya minyak ini dapat digunakan pada kulit. Selanjutnya ada distilat herbal atau
hydrosols merupakan air yang terbentuk dari proses destilasi air mawar. Banyak aromaterapi yang menggunakan sulingan herbal dan biasanya mereka dapat digunakan pada kuliner sebagai obat dan juga sebagai pewarna kulit. Yang selanjutnya ada infus, ekstrak air dengan berbagai tanaman. Misalnya infus chamomile. Yang selanjutnya ada phytocandes, merupakan berbagai senyawa organik yang mudah menguap dari tanaman yang membunuh mikroba. Selanjutnya penguap atau voltiazid herbal baku biasanya memiliki kandungan senyawa yang lebih tinggi dari senyawa tanaman dengan konten berbasis kering, hancur, dan dipanaskan untuk mengekstrak dan menghirup uap minyak aromatik dalam modalitas penghirupan langsung. Yang selanjutnya cara pengelolaan minyak katsiri. Penyulingan. Yang pertama, penyulingan merupakan metode ekstraksi yang paling tua dalam pengelolaan minyak katsiri. Metode ini cocok untuk minyak katsiri yang tidak mudah rusak oleh panas, misalnya minyak cengkeh, nilam, serai wangi, pala, akar wangi, dan jahe. Yang kedua ada pressing, dilakukan dengan memberikan tekanan pada bahan baku dengan menggunakan alat yang disebut hydraulic atau expander pressing. Beberapa jenis minyak yang dapat dipisahkan dengan cara pengepresan adalah minyak almond, lemon, kulit jeruk, dan jenis minyak katsiri lainnya. Yang ketiga ada ekstraksi menggunakan pelarut. Metode ini menggunakan pelarut cocok untuk mengambil minyak bunga yang kurang stabil dan dapat rusak oleh panas. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi minyak katsiri antara lain kloroform, alkohol, aseton, ether, serta lemak. Yang selanjutnya ada absorpsi oleh lemak padat. Digunakan khusus untuk memisahkan minyak bunga-bungaan untuk mendapatkan mutu dan rendemen minyak yang tinggi. Cara kerja aromatik. Mekanisme kerja bahan aromatik adalah melalui sirkulasi tubuh dan sistem penciuman. Proses penciuman terbagi menjadi penerimaan molekul bau tersebut oleh saraf olfactory epithelium yang merupakan suatu reseptor yang berisi 20 juta ujung saraf. Kemudian ditransmisikannya bau tersebut sebagai pesan ke pusat penciuman yang terletak di bagian belakang hidung. Sel neuron menginterpretasi bau tersebut dan mengantarkannya ke sistem limbik yang kemudian akan dikirim ke hipotalamus untuk diolah. Rambut getar yang terdapat di dalam akan berfungsi sebagai reseptor, mengantarkan pesan elektrokimia ke pusat emosi dan daya ingat seseorang yang selanjutnya akan mengantarkan pesan balik ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi. Pesan yang diantar ke seluruh tubuh akan dikonversikan menjadi suatu aksi dengan pelepasan substansi neurokimia berupa perasaan senang, rileks, tenang, atau terangsang. Yang selanjutnya ada manfaat aromaterapi. Di sini banyak sekali manfaat aromaterapi, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh baik secara jasmani maupun rohani, meringankan pikiran dan mengurangi stres, membangkitkan semangat, membersihkan racun dalam tubuh, peningkatan memori jangka panjang, pencegahan rambut rontok, pengurangan eksim gatal, mencegah insomnia, pencegahan dingin dan flu pada balita, membersihkan udara dan penangkalan kuman, yang terakhir yaitu sebagai analgesik. Yang selanjutnya adalah hidrodistilasi. Metode ini adalah metode yang paling sederhana untuk mengekstraksi minyak esensial dari tanaman. Seperti namanya, teknik ini melibatkan penyulingan air yang bersentuhan langsung dengan bahan atau tanaman yang akan diekstraksi. Prinsip ekstraksi ini didasarkan pada distilasi azeotropik yang merupakan generasi fase cair bercampur dengan yang lebih rendah titik didihnya dari komponen yang terlibat atau dari komponen yang digunakan. Yang di samping kanan saya ini merupakan gambaran proses
dari hidrodistilasi, yang mana menunjukkan variasi hidrodistilasi menggunakan uap untuk mendorong proses pemanasan. Didasarkan pada prinsip yang sama sebagai hidrodistilasi tetapi tanpa kontak langsung antara tanaman dengan airnya. Pembangkitan uap terjadi di luar penyulingan kapal dan diperkenalkan ke bahan tanaman. Peralatan serupa diperlukan untuk kedua proses, yang terdiri dari kondensor dan botol untuk mengumpulkan kondensat dan untuk memisahkan minyak esensial dari airnya. Dari uap panas memasuki kapal pemegang tanaman material. Ini menyebabkan kantong kecil yang mengandung minyak esensial itu meledak. Minyak kemudian dibawa oleh uap menuju kondensor yang lebih dingin. Dengan air dingin mengalir melalui struktur luarnya. Setiap uap terkondensasi menjadi keadaan cair. Minyak dan air kemudian dipisahkan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan metode hidrodistilasi tadi, seperti untuk mengekstraksi minyak esensial dari tanaman. Untuk mendapatkan kualitas terbaik, pengaturan eksperimental dan prosedur sangat penting. Salah satunya adalah suhu dan tekanan ruang ekstraksi. Misalnya harus diatur agar mereka tidak menghancurkan beberapa komponen dari minyak esensial itu tersendiri. Keuntungan dari penggunaan metode ini adalah jadi antara bahan dengan air itu bersentuhan langsung. Selain tersedia, air juga tersedia tidak larut dengan sebagian besar molekul terpenik esensial minyak. Ini berarti minyak atsiri dapat dengan mudah dipisahkan dari air yang terkondensasi melalui dekansi sederhana. Adapun kekurangan dari hidrodistilasi itu, yang pertama, metode ini memiliki waktu ekstraksi yang lama dibandingkan dengan teknik ekstraksi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Dibutuhkan rata-rata 3-6 jam dan bahkan hingga 24 jam untuk ekstraksi dari kelopak mawar. Karena ekstraksi yang panjang ini, durasi dan kontak yang berkepanjangan, air mendidih dapat merubah dan mendegradasi molekul terpenik dalam tanaman. Secara historis ada 3 jenis distilasi, yaitu distilasi air, distilasi uap air, dan distilasi uap. Selain itu ada banyak metode lain yang ditingkatkan untuk memproduksi wewangian alami dan minyak esensial, termasuk turbodistilasi, hidrodifusi, distilasi vakum, distilasi terus-menerus, dan distilasi kering. Turbodistilasi. Kehadiran turbin dalam teknik destilasi turbo meningkat proses hidrolisasi konvensional. Itu waktu distilasi berkurang karena turbin memungkinkan untuk lebih efisien fragmentasi dan agasi. Selama turbodistilasi, tanaman direndam dalam air dan uap diedarkan melalui pabrik dan campuran air. Air aromatik yang sama terus didaur ulang sepanjang seluruh proses. Ini meningkatkan hasil esensial minyak yang lumayan banyak karena memungkinkan pemulihan yang lebih besar dari minyak yang ada di dalam uap, yang seharusnya dibuang jadi ikut mengalir. Sedangkan hidrodistilasi sangat ideal untuk ekstraksi dari kelopak halus dan bunga. Turbin destilasi adalah cocok untuk bahan tanaman yang kasar seperti kulit kayu dan akar. Teknik ini dibandingkan untuk mengurangi konsumsi energi dan air selama perebusan dan pendinginan dalam turbodistilasi. Ekstraksi turbo memungkinkan agitasi dan pencampuran dengan efek geser dan merusak pada bahan tanaman demikian untuk mempersingkat waktu distilasi dengan faktor 2 atau 3. Selain itu, ini merupakan alternatif untuk ekstraksi IO dari rempah-rempah kayu
yang relatif sulit untuk disuling. Jadi turbodistilasi ini sama halnya seperti hidrodistilasi, hanya keuntungannya itu dia itu bisa untuk bahan tanaman atau material-material yang akan disuling itu material-material kasar seperti kulit kayu, akar. Jadi lebih gampang diekstraksi, disuling menggunakan turbodistilasi ini. Adapun jurnal yang kita kutip sebagai contoh dari turbodistilasi ini yang berjudul Downscaling of Industrial Turbo Distillation to Laboratory Turbo Clean Venger for Extraction of Essential Oil, Application of Concept of Green Analytical Chemistry, tahun 2019. Berikut akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Kemudian untuk pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu dalam upaya inovasi menuju konsep kimia analitik hijau dan mempertimbangkan 6 prinsip ekstraksi hijau, proses turbodistilasi industri diturunkan menjadi alat laboratorium turbo Clevinger atau TC untuk ekstraksi minyak atsiri. Turbodistilasi digunakan sebagai tujuan industri untuk ekstraksi minyak atsiri dari matriks keras seperti kayu, kulit kayu, biji-bijian. Secara umum, prosedur analitik untuk minyak atsiri dari bumbu atau rempah terdiri dari 2 langkah, yaitu ekstraksi atau destilasi uap dan hidrolisasi, dan analisis, yaitu kromatografi gas atau GC dan kromatografi gas digabungkan dengan spektrofotometri massa atau GCMS. Turbodistillation telah digunakan di beberapa perusahaan Grasp-France sebagai tujuan industri 1.000 liter hingga 10.000 liter untuk ekstraksi minyak atsiri dari matriks keras seperti kayu, kulit kayu, dan biji-bijian. Proses downscaling kimia adalah penelitian yang berkembang tren saat ini dalam analisis hijau kimia melibatkan pengembangan instrumentasi downscaled karena peningkatan permintaan akan metode persiapan sampel yang cepat, efektif biaya, dan ramah lingkungan. Sebelumnya untuk analisis pemendekan signifikan dari proses dengan penghematan energi, keadaan alami dari ekstraknya utuh, dan meminimalkan limbah. Kemudian tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu untuk mengadaptasi metode ekstraksi minyak atsiri dari matriks keras dan membandingkan hasilnya dengan yang diperoleh dengan teknik konvensional untuk memperkenalkan alternatif yang menguntungkan dalam analitik atau produksi minyak atsiri dalam makanan, kosmetik, dan industri farmasi. Hasil dan diskusinya yaitu yang pertama, kinetika ekstraksi. Paten menggambarkan reaktor skala industri yang dapat mengandung 800 liter air dan sekitar 300 kg bahan kering untuk menghasilkan massa minyak atsiri mulai beberapa kilogram, 40 hingga 60 kilo lebih dari 4 jam. TC skala laboratorium kami memungkinkan ekstraksi 500 gram bahan kering dengan 2 liter air di atasnya 2 jam ekstraksi untuk menghasilkan beberapa gram minyak esensial. Hasil didefinisikan sebagai presentasi berat minyak atsiri diekstraksi dari masa awal. Kemudian, komposisi minyak atsiri. Semua minyak atsiri memiliki kesamaan dalam semua aspek sehubungan dengan sifat sensorisnya atau penampilan, pucat warna, dan aroma. Untuk setiap bumbu, minyak atsiri yang diekstraksi menggunakan metode yang berbeda, semuanya serupa di Indonesia komposisi mereka. Meskipun minyak atsiri mengandung komponen utama yang sama, jumlahnya masing-masing lebih bervariasi atau kurang sesuai dengan teknik ekstraksi yang digunakan. Selain itu, borinil asetat diekstraksi dengan TC setidaknya 2 kali lipat dari proses HD. Perbedaan kecil sebagian besar dijelaskan
karena variabilitas bahan baku dari batch ke batch. Kemudian ini penilaian proses hijau menurut ekstraksi hijau. Yang pertama, prinsip 1, inovasi melalui seleksi varietas dan penggunaan sumber daya tanam terbarukan. Prinsip 2, penggunaan pelarut alternatif terutama air atau pelarut agro. Prinsip ketiga, kurangi konsumsi energi dengan pemulihan dan penggunaan energi teknologi inovatif. Prinsip keempat, produk sampingan alih-alih limbah untuk memasukkan beyond industri pemurnian agro. Prinsip kelima, kurangi operasi unit dan pilih aman, kuat, dan terkontrol proses. Prinsip 6, bertujuan untuk ekstrak yang tidak terdenaturasi dan dapat terurai secara alami tanpa kontaminan. Selanjutnya yaitu bahan dan metode. Bahan tanaman. Ketiga bumbu Illicium verum, Schinus terebinthifolius, dan Cinnamomum cassia dibeli di pasar lokal. Wilayah Provinsi Avignon, Prancis. Alat dan prosedur turbo Clevenger atau TC. Untuk mendapatkan ekstraksi maksimal, parameter TC harus ditetapkan untuk menghormati dua utama karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah menggiling aglomerat dan bongkahan terbesar materi keras untuk memaksimalkan area kontak agar air dapat menembus fase padat. Parameter yang kedua adalah pertahankan aliran turbulen yang stabil di dalam reaktor untuk memaksimalkan area penguapan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi yang diperkecil dari reaktor turbodistilasi industri, seperti pada gambar di samping. Gambar yang A, Industrial Turbo Clevenger. Yang ke B, Laboratorium Turbo Clevenger. Yang A, skematis. B, bangku alat. Yang C, percobaan kayu manis sebelum ekstraksi dengan detail mixer, yaitu dengan cara dimasukkan. Yang ke D, kayu manis percobaan setelah ekstraksi. Protokolnya adalah sebagai berikut. Bahan tanaman dicelupkan ke dalam air 5 liter air suling. Adas bintang Cina 200 gram, paprika merah 400 gram, kayu manis 300 gram. Kinetik dihitung sebagai tetes pertama, destilat terlihat, dan ekstraksi dilakukan sampai tidak ada lagi minyak diekstraksi. Minyak esensial dikeringkan dengan magnesium sulfat dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai digunakan. Alat prosedur hydrodistillation atau HD. Hidrodistilasi dilakukan dengan menggunakan jenis reaktor yang sama tanpa penggunaan lengan yang disesuaikan. Semua ekstraksi dilakukan dengan menggunakan 5 liter air suling dan jumlah bahan yang sama, yaitu adas bintang Cina 200 gram, paprika merah Brazilian 400 gram, kayu manisnya 300 gram. Sumber panas itu diatur untuk pelarut mencapai 100 derajat Celcius. Kinetik dihitung sebagai yang pertama, tetes destilat terlihat, dan ekstraksi dilakukan sampai tidak ada lagi minyak yang diekstraksi. Yang penting minyak dikeringkan di atas magnesium sulfat dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai digunakan. Analisis kromatografik gas dan identifikasi senyawa. Komposisi minyak atsiri ditentukan oleh kromatografik gas yang digabungkan dengan spektrofotometri massa atau GCMS menggunakan metode ionisasi dampak elektronik 70 eV. Analisis dilakukan pada Hewlett Park, digabungkan ke spektrometer massa 5973A menggunakan HP 5MS 30 0,25 mm, ketebalan film 0,25
mili. Spektra GCMS diperoleh dengan menggunakan kondisi berikut. Vektor gas adalah helium. Laju aliran untuk kolom HP5S adalah 0,3 mili per menit. Mode splitless injeksi, volume 1 liter, suhu injeksi 250 derajat Celcius, program suhu oven 60 derajat Celcius selama 8 menit, kemudian ditingkatkan pada 2 derajat Celcius per menit hingga dihasilkan 250 derajat Celcius dan ditahan pada 250 derajat Celcius selama 15 menit. Identifikasi komponen didasarkan pada komputer yang cocok dengan perpustakaan komersial. Perpustakaan spektra masa laboratorium dibangun dari bahan murni dan data literaturnya MS digabungkan dengan perbandingan indeks retensi GC pada kolom apolar dan polar. Nilai RI dihitung dengan bantuan serangkaian alkana linear C6 sampai C26 pada kolom HP5MS. Senyawa tersedia di laboratorium dikonfirmasi oleh koinjeksi senyawa standar eksternal. Setiap sampel dianalisis 3 kali dan RI dihitung sebagai rata-rata dari 3 percobaan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa minyak atsiri diekstraksi oleh TC dalam 30 menit. Secara kuantitatif, hasil dan profil kinetik, dan secara kualitatif, profil aromatik mirip dengan yang diperoleh dengan menggunakan hidrodistilasi konvensional di 3 jam. Proses ini yang memberikan waktu ekstraksi berkurang sangat disesuaikan dengan ekstraksi matrik keras. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.